tapi pengajiannya boyongan ke Jogja. Jadi boyongan ke tempat saya di Jogja. Ini fenomena kecerdasan lokal karena adanya COVID. Jadi COVID ini mencerdaskan banyak orang. Nah ini, ya inilah yang namanya gerak zaman. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, di mana gerak zaman ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, yang kita sering sebut ora iso dimoi. Ya ning ora masa iya, nek iya masa ora. Ora iso dimoi. Sesuatu yang gemebyar, hingar-bingar sampai di puncak apa mimpi manusia, tahu-tahu ditutup pet dengan corona. Ini adalah satu kenyataan yang luar biasa. Jadi ibaratnya ini rem depan belakang. Ini peradaban yang berjalan hampir berapa ini? Peradaban hampir 150.000 tahun. 150.000 tahun. Terus mulai dari zaman batu, zaman Flintstone, kemudian sampai zaman logam. Jadi megalitikum, mesozoikum, terus neolitikum, sampai kemudian mengalami peradaban modern. Dan peradaban modern tiba-tiba cepatnya luar biasa. Cepatnya orang umum. Dan itu kita alami di 20 tahun belakang ini. Semenjak dikenal dengan istilah peradaban milenial tahun 2000. Milenium. Cepatnya luar biasa. Sampai menghasilkan istilah yang sangat ekstrim yang dikenal dengan millennials killing everything. Bahwa milenial itu membunuh segalanya. Dari membunuh tipis-tipis sampai membunuh besar-besaran, bukan pembunuhan dalam sifat yang sering kita sebut menghilangkan nyawa, tapi pembunuhan terhadap sebuah sistem-sistem yang berjaya tiba-tiba mati. Ini adalah milenial. Bukan hanya sistem yang tidak kelihatan. Sistem yang kelihatan tiba-tiba kena finishing touch, dibunuh sama milenial. Dan itu kita rasakan. Itu kita rasakan, dibunuh semua. Kita bisa lihat tiba-tiba angkutan konvensional seperti taksi tiba-tiba habis dihajar oleh taksi online. Kita tidak pernah kebayang tiba-tiba perguruan tinggi yang secara khusus berbicara tentang postel tiba-tiba habis tidak lebih dalam 2 tahun. Pak Pos tidak ada lagi keliling di kampung-kampung. Ini mungkin sebentar lagi juga mall sudah banyak yang kolaps, dibunuh sama yang namanya bisnis online. Toko amplop dan perangko mati semua. Tidak ada lagi yang dulu disebut filateli. Toko-toko buku habis semua, kena buku elektronik. Ini, dan manusia percepatannya luar biasa. Mungkin nenek moyang kita nggak kebayang ada zaman seperti ini. Itu kebanggaan terhadap kemampuan telepati dengan bertapa menghasilkan khatam-khatam tiba-tiba hilang karena ada telekomunikasi lewat digital. Jin-jin bagian ngangkat berat tiba-tiba pensiun gara-gara muncul traktor, muncul bulldozer. Ini biro jodoh tiba-tiba habis gara-gara orang bisa mencari berselancar di dunia maya. Gitu. Tempat-tempat kursus masak tiba-tiba
habis kena tutorial memasak di YouTube. Wah, ini tidak kebayang. Makanya dunia sedang bergerak ke satu titik yang luar biasa cepat. Untuk mencari informasi tidak perlu bertanya ketika kita berjalan kemana-mana, nggak perlu turun mau coplang, semua sudah diarahkan oleh Google Map. Ini dunia yang nggak kebayang, bahkan mungkin jin aja nggak kebayang. Nggak kebayang bahwa alat propagandanya akan habis pelan-pelan. Dulu jin punya alat propaganda namanya gambar, sehingga gambar menjadi alat sesembahan. Jin kemudian membuat sesuatu yang lebih indah namanya patung, sehingga patung menjadi alat sesembahan. Akan tetapi itu semua dibantai oleh yang namanya milenial dengan yang namanya kamera digital. Habis semua. Dimana dulu klise itu harganya luar biasa bagus. Kalau orang foto klisenya tinggal berapa dihitung. Sekarang orang bisa jepret di mana-mana, patung jadi tempat selfie, gambar begitu mudah, sehingga alat propagandanya iblis juga pensiun. Ini zaman yang cepatnya luar biasa. Itu dulu alat propagandanya macam-macam. Jadi tidak hanya di peradaban manusia, juga di peradaban jin juga mengalami pembantaian oleh zaman milenial. Dulu orang masih tergantung sama tuyul, sama babi ngepet. Sekarang untuk mencari uang dengan mudah melalui bisnis online sudah tidak ada lagi. Jadi ini manusia sedang menunjukkan kekuatannya. Jadi ahsani takwim ini sedang menampakkan dirinya. Dunia yang dulu disebut dunia khayal akhirnya oleh manusia bisa diwujudkan. Maka banyaklah mengkhayal agar kita punya teknologi yang bisa diwujudkan. 80-an Doraemon adalah dunia khayalan anak-anak Jepang. Tiba-tiba tahun 2000 ke atas khayalan itu menjadi kenyataan semua. Dulu yang namanya khayalan kita bisa tidur sambil berkomunikasi dengan orang yang jauh tanpa harus ke wartel. Sekarang beneran terjadi, orang bisa berkomunikasi tanpa harus kemana-mana. Anak-anak nakal dulu mencari sungai untuk ngintip ibu-ibu mandi. Sekarang untuk melihat yang lebih polos tidak perlu kemana-mana, semua ada di dalam gadgetnya masing-masing. Ini zaman. Nah, ini cepatnya luar biasa. Ini tidak lebih dari 30 tahun. Di tahun 2000 orang masih megang Nokia 3310. Itu bangganya luar biasa. Terus kemudian tiba-tiba seluruh handphone dihabisi sama namanya Nokia 9210i yang bisa dibuka ceklek, iso ngirim. Oh, itu luar biasa. Saya punya satu dibanting anak saya. Karena nggak boleh dipinjem. Biasanya dia pinjem yang 3310, begitu ganti yang 9210i yang warna milenial, warna apa dulu itu, nggak boleh banting. Tiba-tiba cepatnya luar biasa. Tiba-tiba Nokia yang begitu merajai mati dihajar sama Samsung. Tiba-tiba sekarang Samsung harus berbagi dengan Xiaomi. Bahkan Apple harus mati dihajar oleh Apple-Applean. Oh, ini percepatan yang luar biasa. Ini tidak kebayang. Melihat Afrika tidak perlu nunggu flora dan fauna, cukup ngetik di situ semua ada. Ini percepatan, di mana akhirnya manusia merasa hidup tanpa butuh siapapun, hanya butuh pada kuota. Nah, tiba-tiba percepatan seperti ini dihajar habis dengan yang namanya corona. Ya, terlepas dari cerita tentang ini konspirasi, corona adalah permainan politik, corona adalah permainan ekonomi, itu bagi saya nggak penting. Yang penting corona itu ada, itu yang penting. Saya nggak peduli itu cerita tentang konspirasi, itu cerita tentang apa. Yang penting adalah manusia butuh vaksin, udah. Jadi sama nggak usah mikir konspirasi, sudah. Kita orang butuh vaksin karena ini wabah. Kenapa? Bahasa wabah itu bahasa lama. Al-wabah artinya yang seperti ini pasti ada. Bahwa yang namanya wabah itu dari dulu ada, cuman skalanya adalah lokal seiring percepatan manusia yang belum cepat. Dulu orang untuk sampai dari Makkah ke Madinah butuh waktu mungkin 5 hari. Berjalan kaki bisa jadi 15 hari karena panas. Kalau orang ketempelan virus, pasti virusnya sudah mati di tengah jalan.
Dulu orang dari Surabaya ke Jogja jalan kaki, paling cepat pakai gerobak sapi atau pakai kuda, sehingga kalau ada yang sakit di Surabaya sampai Jogja virusnya sama orangnya sudah mati. Nah sekarang percepatan orang luar biasa. Dalam ruang lembab corona itu mampu bertahan 36 jam. Sementara dari Jogja Indonesia ke Makkah cuma 9 jam. Jadi kalau ada orang ketempelan itu belum mati. Virusnya belum mati, manusianya juga belum mati. Karena usia virusnya 36 jam, kebutuhan orang untuk mencapai ruang itu cuma 9 jam. Apalagi Bumi Rejo cuma sampai Jogja. Maka hati-hati itu loh ya. Hati-hati. Makanya hati-hati. Jangan lupa cuci tangan pakai masker. Tapi karena saya ngomong jadi gak pakai masker loh ini. Nah dalam situasi seperti itu semua ditantang. Milenial ini ngajak kelahi semua orang. Corona ini juga ngajak kelahi semua orang. Apanya? Peradabannya. Jadi semua ditantang. Tidak cuman sesuatu yang disebut modernitas, bahkan sesuatu yang disebut religiusitas juga ditantang. Sholat Jumat ditantang sama corona. Akhirnya sholat Jumat libur. Iya, Idul Fitri ditantang sama corona, libur. Tapi Indonesia Islam tidak terlalu ribet. Ketika corona menantang sholat Jumat, kita punya tradisi sholat Jumat lebih diskonan lagi. Kemana? Dalam rumah. Rumah masih banyak orang, diskon lagi. Nggak perlu banyak makmum. Cukup satu imam, satu khotib, itu cukup. Ini ada batas minimal. Idul Fitri ditantang sama milenial, COVID, masih punya jalan keluar. Nggak usah di lapangan, nggak usah di masjid, sholat di dalam rumahnya masing-masing. Jadi imam keluarga, masih bisa ada jalan keluarnya. Akhirnya seorang khotib bisa menyampaikan, wahai anak-anak dan istriku, yang sebelumnya selalu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, berubah jadi wahai istri dan anak-anakku. Nah, masih bisa bertahan. Haji ketika ditantang sama COVID, nggak ada yang berangkat, masih bisa apa? Tari Hajar Aswad, sang perempuan mencium tangan istrinya. Sholat di depan Ka'bah masih bisa dilakukan oleh ibu-ibu ketika suaminya tidur, dijejeri gitu toh, tanpa udik-udik pun sudah dapat pahalanya sholat di depan Ka'bah. Masih ada. Jadi agama punya titik. Kalau terjadi wabah pasti punya jalan keluarnya. Jadi tidak usah cerewet. Kenapa masjid ditutup? Yang tutup bukan cuma masjid, Vatikan juga tutup, gereja misa juga nggak ada. Yang namanya tembok ratapan di Palestina, Yerusalem juga nggak ada. Jadi cuma itu. Maka sekarang iblis, setan nggak goda manusia pensiun. Saatnya kita goda setan sekarang ini. Kita makan yang pedas jangan pakai bismillah biar dia ikut makan. Setelah itu kita minum es teh pakai bismillah biar dia nggak ikut minum. Itu pedas. Ini milenial. Ini ditantang semua. Gitu. Kiai yang biasanya ngaji ke sana ke sini, pray. Belum ya, Sotik dan Monata yang demikian gagahnya, wah, libur. Jadi semuanya libur ini. Ini zaman ini. Jadi bukan cuman yang baik atau yang buruk, libur semua. Coba kafe tutup, jamaah istighosah tutup, semua tutup. Ini libur semua. PSBB tambah panjang. Mestinya tanggal 14 berubah menjadi tanggal 8 Februari. Ini tidak apa-apa. Ini zaman. Biar kita ngalami inilah. Bahwa manusia itu sebenarnya tidak berharga amat. Manusia aja yang sok-sokan. Manusia itu sama, biasa aja. Sama coro mungkin juga sama. Buktinya apa? Coro itu gak pernah malu sama manusia. Makanannya dipenceloki coro. Cuman manusia punya akal mukul coro. Coronya gak punya akal mukul manusia. Di hadapan cicak mungkin manusia juga sama, nggak ada bedanya bagi cicak. Buktinya sikat gigi kita suka dijilati cicak, dia nggak malu. Sikat gigi manusia enggak, jilati aja. Singa, apakah malu sama manusia? Enggak. Begitu sampai keliru tempat sama singa, dimakan juga. Sama seperti singa makan ayam. Ular, apakah kemudian ular itu menjadi takut sama kita? Enggak. Ketika kaget gigit juga dan kita mati sama ular. Sementara nggak ada ceritanya manusia yang gigit ular itu, kecuali dimakan. Loh, jadi di hadapan Allah kita ini berbeda karena kita dikasih akal.
Kita menjadi merasa lebih pede bahwa kita merasa lebih baik daripada yang lain. Tapi di hadapan makhluk yang lain kita ini sama. Apa emang kambing juga malu sama manusia? Enggak juga. Kadang kita lagi tidur terus dikencingi sama kambing. Kutu iseng-iseng aja menggigitin rambut kita. Dia nggak pernah membedakan, oh manusia janganlah, dia makhluk terbaik. Enggak, sama aja. Sama. Ayam saya itu juga sama. Kadang saya dipatok juga. Adanya dadanya sama aja. Malah manusia ini yang sebenarnya punya sopan santun terhadap makhluk yang lain. Manusia ini. Kalau makhluk yang lain sama aja. Makanya virus juga nggak pandang bulu. Siapa aja diajar ketika ditempelin cokot kik gitu aja. Jangan merasa tuh, wah kita ini manusia, virus pasti sopan. Enggak. Karena apa? Manusia ini punya sifat membutuhkan terhadap sesuatu yang lain. Manusia nggak mandiri. Ketika dia ingin sehat, dia butuh nasi. Ketika dia ingin sehat, dia butuh ikan. Makanya ketika malaikat berdialog dengan Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan membuat makhluk yang suka ngerusak? Ya di hadapan malaikat semuanya masih sama kedudukan manusia. Dan manusia memang hobi ngerusak. Malaikat stabil, dia nggak punya keberpihakan, berpihak kepada kambing apa berpihak, enggak, sama bagi malaikat. Bambu ya harus tetap hidup bagi malaikat, tapi manusia ketika mau bikin rumah ngerusak bambu. Manusia ketika mau bikin lapangan sepak bola ngerusak rumahnya yuyu. Nah itu bagi malaikat ini ngerusak ini. Mau bikin rumah ngerusak gunung, mau bikin joglo nebang pohon, mungkin sama. Loh, artinya apa? Dia ada malaikat sama. Kita juga suka menumpahkan darah. Hampir setiap hari semua darah kita tumpahkan. Berapa ekor ayam kita sembelih tiap pagi, berapa ekor sapi, Grameh yang pengen kawin kita pukul kepalanya. Loh, ini kehidupan kita ini di hadapan alam kita ini sama. Apa kemudian harimau sopan sama manusia? Enggak. Waktu kita digigit-gigit aja, nyamuk juga nggak pernah sopan sama kita. Tahu-tahu mulut kita tempeli nyamuk, tempeli lalat. Ya kan, panu kadas kurap itu organisme kecil, ngerigiti, dia nggak pilih-pilih, kadang milih di kuping, kadang milih di udel. Nah, jadi dalam situasi seperti ini sesungguhnya manusia berada dalam satu titik yang juga rentan dalam kehidupan bumi, rentan. Jadi manusia itu juga rentan. Kalau seandainya singa yang kuat ya kita yang dimakan. Jadi manusia ini rentan dalam kehidupan yang nggak istimewa banget, cuma dikasih akal. Nah makanya kalau manusianya ini yang nggak sopan sama makhluk yang lain, keseimbangan bumi akan goncang, karena hanya manusia yang bisa punya sopan santun dan punya mekanisme untuk mengatur bumi. Yang lain nggak ada. Tikus apa punya mekanisme sopan santun sama manusia? Enggak. Kalau di hutan makanannya habis, dia cari makanan di dalam rumah. Sama aja kan gitu. Manusia juga sama. Ketika kemudian manusia pengen membelah diri juga nggak punya sopan santun. Yang ditutup-tutup, dibuka-buka, gak punya sopan santun semua. Lihat tuh, ini kan sopan semua ini pakai baju. Kalau mau berkembang biak nggak ada sopan santun. Mau produksi, cari tempatnya ludah. Iya kan, dikencingi orang libutnya luar biasa, bisa lapor polisi. Tapi ketika mau produksi antar manusia, itu tempat yang paling tempat keluarnya kencing malah dicari. Padahal dikencingi aja ribut. Sumber kencingnya mana? Ini kan sebenarnya manusia terletak pada satu sistem di mana manusia ini nggak hebat-hebat amat. Ketika berhadapan dengan makhluk yang lain sama aja. Nah makanya manusia mesti sopan terhadap makhluk yang lain. Karena hanya manusia yang dibekali Allah dengan akal untuk membangun mekanisme kebersamaan. Yang lain nggak dibekali. Jadi kalau manusia ini dihabisi sama makhluk yang lain, ya manusia harus sadar bagaimana manusia tidak kemudian habis. Bangunlah mekanisme. Lah mekanisme itu yang menjaga alam, menjaga lingkungan. Toh manusia kalau sakit perut tetap butuh kunyit butuh tanah yang subur. Manusia ketika pengen protein, manusia tetap butuh ikan butuh habitat yang segar dan sehat. Gitu loh. Manusia itu kalau pengen berkuasa, pengen kuat, itu dia harus makan. Sementara pusat makanannya bersumber pada habitat yang harus terjaga. Lah manusia kadang lupa habitat makanan yang tidak terjaga, tapi dia merasa kuat ketika sudah butuh makanan yang terjaga. Nah ini yang susah. Nah hari ini manusia dituntut betul bahwa kehidupannya diancam. Setelah diancam sama singa bisa bertahan, diancam sama harimau bisa bertahan. Nenek moyang kita pintar, harimau disingkirkan dari tanah Jawa, pindah ke Sumatera semua.
di Sumatera diusir lagi sekarang di Gunung Leuser. Ya terus kalajengking bisa diusir keluar dari kampung. Nah setelah yang lain pergi, yang datang namanya virus. Wah, nggak kelihatan, manusia bingung mana barangnya, mana coronanya, bingung dulu. Ini sama ketika manusia dihajar sama Merapi, manusia tahu dia lari. Nanti setelah Merapinya udah nggak ngamuk, kemudian manusia naik ngambil pasir. Nah sekarang yang datang ini bukan singa, bukan apa, yang sudah disuruh pergi benar pergi, tapi yang kemudian datang ini semua ditantang. Agama ditantang, alat transportasi ditantang, perusahaan-perusahaan penerbangan sekarang bangkrut semua, hotel-hotel besar ditantang, banyak sekali hotel kolab, tempat judi ditantang, orang tidak lagi berjudi duduk dengan di depan meja, tapi orang berjudi melalui bisnis judi dan semua ditantang. Nah kehidupan yang seperti ini harus ada jawabannya, karena semua ditantang, gitu loh, semua ditantang. Ini yang jual bakmi dok-dok ini juga nanti ditantang sama milenial. Itu nanti juga mungkin sudah nggak jualan dok-dok lagi, gitu cukup di rumah. Terus kemudian bisnis online, nah ini semuanya ditantang. Nah dalam tantangan-tantangan yang seperti ini kemarin kita merasakan betul. Merasakan apa? Merasakan indahnya menjadi warga Jamaah Nahdlatul Ulama. Kroso enak gitu. Kita kroso betul, tidak panik. Ketika tidak ada sholat Jumat, sak kiai ya sudah di rumah. Ini virus, kita tidak usah takut. Kita hanya takut kepada Allah. Yang lain bilang begitu, ya jangan begitu. Kita sudah terbiasa pakai wasilah. Kita sudah terbiasa berhubungan dengan wasilah. Kalau kita sakit kepala, pasti cari obat. Kalau kita pengen kenyang, kita terbiasa cari makan, tidak langsung kenyang. Jadi ketika ada penyakit, jangan lupa kalau manusia hidup butuh wasilah, itu jangan dilupakan. Kalau manusia sehat silahkan tanpa wasilah, boleh. Itu kita pengen punya anak, wasilahnya harus punya pasangan. Nah dalam hal yang lain kita butuh wasilah. Begitu ada penyakit kita sok-sokan hidup tanpa wasilah. Nah itu yang kemudian para kiai jangan gitu. Allah itu juga bikin singa itu bikinan Allah, makanya nggak usah takut sama singa, takutlah sama Allah. Nah cobalah tidur sama singa, dimut kamu loh kan gitu. Nah itu penjelasan pertama dari para ulama ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama, karena sudah memahami betul yang namanya wasilah. Nah ini tidak ada yang komplain. Yang lain masuk ini kenapa pasar buka, cara ya sudah, kalau nggak boleh di masjid kenapa, karena nggak ngerti. Nah konsep-konsep dan konteks yang seperti ini nggak bisa kemudian kita tiba-tiba berjalan dengan tanpa adanya hidayah. Nah itu Nahdlatul Ulama bisa menghadapi. Jadi secara fikih Nahdlatul Ulama punya mekanisme yang tidak bikin ribut di dalam situasi pandemi. Kemudian secara tasawuf, secara batin, orang-orang NU juga masih tenang karena ada banyak doa yang pernah diajarkan untuk keluar dari wabah. Li khamsatun nutfi biha harul wabah al khatimah al mustafa wal murtadha wa benahuma fatimah. Kita diajarkan seperti itu. Kita diajarkan kalau habis maghrib jangan lupa kan gitu baca ayat kursi. Habis asar jangan lupa Kulhu falak nas 3 kali disambung bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa sami'ul alim. Mesti diajari begitu. Subuh masih diajari kunut Allahumma sallimna wal muslimin wa afina al muslimin wa qina ya syarra masaibid dunya. Hati masih diajarkan seperti itu. Jadi zahiran wa batinan masih tenang. Makanya dalam situasi seperti ini yang paling tenang ya NU yang tenang. Nah yang nggak tenang semakin dalam situasi yang seperti ini semakin kelihatan mengerucut pada sifat-sifat yang tidak benar, sifat-sifat yang tidak pas, termasuk ada yang akhirnya dibubarkan karena tidak pas gitu loh dengan keberadaan zaman, udah rapatnya usum gitu.